terkasih, selamat sore. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Sehat? Sehat. Kalau ada yang sakit, mau saya kasih minyak suci? Stoknya masih banyak saya minyak suci. Ya, saya olesi nanti minyak suci. Ya. Minggu-minggu ini saya 2 kali memberikan sakramen pengurapan orang sakit, yaitu Kamis dan Jumat yang lalu. Kamis di rumah sakit Pasar Minggu, Jumat di rumah umat. Nah, homili ini pasti ada kaitannya dengan sakramen pengurapan orang sakit, karena mau saya hubungkan dengan itu. Sedikit juga katekese tentang sakramen pengurapan orang sakit, salah satu sakramen dalam gereja Katolik. Nah, saudara-saudari, anak-anak terkasih, sabda Tuhan tadi kalau kita simak ya, kita dengar sungguh-sungguh, pada bagian akhir tadi disampaikan demikian. Pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mengolesi banyak orang sakit dan menyembuhkan mereka. Nah, itulah yang dilakukan para murid Kristus setelah mendapat perutusan dari Kristus, memberitakan orang harus bertobat supaya sadar dari dosa-dosa, bertobat, dan juga mengolesi banyak orang sakit dan menyembuhkan mereka. Nah, pemberitaan kerajaan Allah dikaitkan yaitu dengan penyembuhan. Nah, kisah Injil Markus yang kita dengar, para murid tadi menyembuhkan dengan menggunakan minyak. Ya. Dalam keyakinan religius kuno, yaitu minyak dipandang sebagai sarana atau obat untuk menyembuhkan dan juga mengobati luka atau penyakit. Kalau zaman sekarang masih pakai minyak juga ya untuk menyembuhkan sakit, misalkan yang masih menyimpan minyak kayu putih ya, di rumah, atau sekarang di kanan kiri ada, kalau ada yang bau pakai minyak putih biasanya orang-orang tua ya, bau-bau apa ya, PPO atau apa namanya, atau ketika keseleo kakinya diolesi dengan minyak diurut ya, supaya benar lagi ya, kakinya. Nah, itu masih dipakai berarti minyak sampai sekarang untuk mengolesi luka, menyembuhkan orang sakit dari penyakit. Nah, lalu dari situ saudara-saudari, kalau dalam gereja Katolik kita mengenal sakramen pengurapan orang sakit, lalu apa hubungannya dengan sabda tadi yang mengatakan bahwa murid-murid itu mengolesi banyak orang sakit dan menyembuhkan mereka. Praktek pengurapan orang sakit dengan minyak dalam sakramen pengurapan orang sakit punya sangkut paut dengan kebiasaan para murid Kristus yang memakai minyak untuk penyembuhan orang sakit. Ya, seperti kisah dalam Injil Markus tadi, meskipun tidak persis sama ya, sungguh-sungguh bahwa ya kalau para murid dulu mengolesi minyak berarti waktu itu sudah ada sakramen pengurapan orang sakit. Ya, belum waktu itu karena kemudian berkembang gereja Katolik menetapkan sakramen pengurapan orang sakit menggunakan minyak. Tetapi kalau mau dihubung-hubungkan ya ada ya hubungannya di sana. Nah, lalu saudara-saudari, Paulus ke-6 itu dalam surat apostolik itu menyatakan tentang sakramen pengurapan orang sakit itu demikian. Pengurapan minyak dilakukan di dahi dan kedua tangan. Itu biasanya seperti itu ya. Lalu pelayannya adalah imam tertabis. Penerimanya siapa? Penerimanya orang yang sakit berat, entah karena lanjut usia, entah karena penyakit, atau orang sakit yang akan menjalani operasi besar, atau orang tua yang sudah surut kekuatannya meski tidak sakit. Ya tadi ya, yang menerima yang sakit berat karena penyakit, atau orang sakit yang akan menjalani operasi besar. Kalau mau operasi plastik tidak usah minta minyak suci ya, apalagi plastiknya pakai tas kresek lah ya. Lain ya, operasi besar tanya dokter lah, operasi besar itu apa? Hanya dokter yang tahu. Nah, itu silakan misalnya orang sakit. Nah, itu ya. Atau orang yang sudah surut kekuatannya. Kalau masih kuat sehat ya nggak usah minta minyak suci.
Nah, sakramen ini dapat diulang kalau si sakit yang telah sembuh itu kemudian sakit lagi, atau dalam penyakit yang sama itu timbul krisis yang baru. Jadi kalau misalkan sudah diurapi, ya sembuh, tapi sakit lagi, ya mengalami krisis baru, boleh diulang sakramen ini. Nah, lalu minyak yang dipakai apa? Minyak yang dipakai adalah yang diberkati uskup, namanya singkatannya itu OI atau kepanjangannya Oleum Infirmorum. Kalau di KAJ biasanya diberkati pada saat misa Kamis Putih pagi di Katedral Jakarta. Itu Bapak Uskup memberkati salah satunya minyak suci ini untuk orang sakit. Nah, itu yang dipakai minyaknya. Akan tapi dalam keadaan darurat memakai minyak nabati, yang memberkati adalah imam. Kalau benar-benar darurat ya, minyak nabati. Nah, lalu dari sakramen pengurapan orang sakit itu ada makna teologi yang dapat kita ambil, yaitu pertama tentang antropologis. Apa itu antropologis? Artinya bahwasanya kalau orang itu mengalami sakit, itu penderitaannya itu dapat mencakup keseluruhan diri, yaitu sakit fisik, pikiran, perasaan ataupun hati. Orang mungkin menjadi mudah emosi, ya, mudah marah, tersinggung. Ya. Lalu misalkan bila menanggung masalah psikologis, sosial, bahkan batin, maka dapat mempengaruhi fisik orang atau disebut dengan psikosomatis. Ada orang yang sakit fisik sudah berat, tetapi ketika punya banyak pikiran, sakitnya tambah parah. Ada seperti itu. Maka karena pengaruh batin, ya, kemudian merambat ke fisiknya. Nah, maka kalau sakit berusaha batinnya, pikirnya ditenangkan, hatinya ditenangkan supaya tidak menambah parah sakit. Nah, sakramen pengurapan sakit ini menyadarkan akan kebersamaan dengan Tuhan dan sesama. Nah, hadirnya imam dan umat dalam sakramen pengurapan sakit memberi kekuatan, harapan si sakit yang dicintai dan disertai Allah. Jadi orang itu tidak merasa sendiri ketika imam datang bersama umat, keluarga di lingkungan itu, moga-moga mendukung yang sakit sehingga dia punya harapan. Ya, dia merasa dicintai oleh Allah dan Allah menyertai dia melalui orang-orang di sekitar. Itu makna yang pertama, antropologis. Yang kedua tentang kristologis, kaitannya dengan Kristus. Sakramen pengurapan orang sakit mempersatukan orang sakit itu dengan Kristus, ya, mempersatukan dengan Kristus, utamanya dengan wafat dan kebangkitannya. Pengurapan minyak suci, ya, ketika minyak suci diurapkan di dahi dan kedua tangan, itu menyadarkan orang sakit akan makna penyelamatan dari derita dan wafat Kristus. Orang sakit bisa belajar untuk tidak putus asa dan tidak merasa sia-sia, sebab dengan mempersembahkan sakit dan seluruh penderitaannya kepada Tuhan, orang sakit memperoleh kekuatan dan harapannya kembali. Ya. Maka orang yang sakit berat itu diusahakan dia mempersatukan sakitnya dengan penderitaan Kristus. Maka di situ ada yang namanya dia mendapat kekuatan dan juga harapan kembali karena sakitnya disatukan dengan Kristus. Nah, itu unsur kristologisnya di situ. Lalu unsur gerejanya, eklesiologis, yaitu bahwa sakramen pengurapan orang sakit itu merupakan perayaan iman seluruh gereja. Meski yang hadir dalam sakramen itu hanya imam dan si sakit, namun orang sakit itu ada bersama-sama seluruh gereja. Karena sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen gereja. Ya, maka disadari meskipun imam atau hanya dengan yang sakit ada di situ, tetapi gereja sesungguhnya juga ikut hadir bersama yang sakit. Karena itu namanya sakramen gereja. Maka dari makna itu si sakit harusnya merasa gereja tidak meninggalkan. Ya, gereja terus bersama dengan orang sakit tersebut.
karena sakramen gereja namanya gereja itu seluruh umat Allah ya, gereja Katolik khususnya. Dan melalui sakramen ini Allah mau menyelamatkan umatnya yang sedang sakit. Maka kaitannya dengan kebersamaan dengan gereja tadi, baik kiranya kalau ada umat di lingkungan yang sakit menerima sakramen perumahan sakit atau di rumah sakit, itu umat di lingkungan juga ikut datang ya, ikut datang berdoa bersama romo, bersama yang sakit, bersama keluarga, karena itu ada kebersamaan dalam gereja Katolik ya. Beberapa kali saya memberikan minyak suci di lingkungan, di rumah sakit, umat lingkungan juga mau peduli. Mereka mau datang ke rumah yang sakit, mau datang ke rumah sakit untuk menemani keluarga, mendoakan dia, sehingga moga-moga yang sakit makin mendapat kekuatan, harapan keluarga juga mendapat kekuatan, peneguhan iman. Dan juga selain itu tadi disampaikan, dia tidak merasa ditinggalkan, tetapi ada dalam kebersamaan dengan umat Allah, dengan gereja. Nah, lalu makna berikutnya dari sakramen pengurapan sakit itu ada karunia dari Allah, karunia sakramen namanya. Di sini Roh Kudus menganugerahkan pengampunan dosa, keselamatan, ketabahan hati. Artinya ketabahan hati adalah orang itu bertahan dalam iman, harapan, dan kasih. Ketika orang menerima sakramen pengurapan sakit, maka dosa-dosanya diampuni, dosa-dosanya dihapuskan. Nah, seperti itu. Dan Roh Kudus memberikan ketabahan hati, artinya tadi bertahan dalam iman, punya harapan. Jadi tidak putus asa kendati punya sakit berat, tapi punya harapan karena punya iman. Kalau punya iman harusnya punya harapan. Harapan itu kaitannya dengan iman. Harapan bahwa Tuhan itu pasti menguatkan, pasti menyelamatkan. Dan Roh Kudus juga mempersatukan orang sakit itu dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Nah, itu Kristus menguatkan orang sakit itu karena dia bersatu dengan Kristus sendiri yang sudah wafat dan kemudian bangkit. Maka orang sakit juga diharapkan punya perasaan dia bersatu dengan Kristus dan akan mengalami kebangkitan. Nah, itu makna-makna sakramen pengurapan sakit yang dapat kita maknai bersama, didasari dengan sabda Tuhan pada hari ini dari Injil Markus. Dan semoga kita semakin memahami salah satu sakramen dalam gereja ini, maka penyebutan yang tepat adalah sakramen pengurapan orang sakit ya, bukan sakramen perminyakan terakhir. Dulu disebut itu ya, kalau terakhir itu ibaratnya seperti orang sudah mau meninggal baru menerima sakramen ini. Tidak, yang lebih tepat adalah sakramen pengurapan orang sakit, karena tujuannya bukan supaya orang itu meninggal dengan sakramen ini, tidak. Jadi jangan takut ya, kalau menerima sakramen ini tadi ada harapan bahwa orang mengalami kekuatan, kesembuhan ya. Ada kok umat yang sudah tua itu saya kasih minyak suci sampai sekarang juga masih sehat kok, usianya sudah 90 ya. Saya pernah memberikan sakramen di Panti Rapih Jogja, itu umurnya 98 tahun. Wah, ya. Maka umurnya macam-macam ya. Ada yang bertahan, pasti Tuhan memberi karunia, ada yang Tuhan mengendaki untuk bersatu dengan Tuhan selamanya, yaitu kehendak Tuhan. Tetapi jangan takut, bahwasanya perlu disadari sakramen pengurapan sakit itu adalah untuk orang yang sakit berat tadi ya, atau punya, tidak harus orang tua, tetapi orang muda yang punya sakit berat juga silakan minta sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci. Maka sekarang ada yang mau minta minyak suci, nanti ketemu saya ya. Diberikan minyak suci. Tapi yang sakit ya berat ya, kalau sakit-sakit hati, sakit-sakit batuk kecil-kecil nggak usah gitu ya. Atau mau operasi plastik di Singapura ya nanti aja di Korea. Nah, itu saudara-saudara, moga-moga kita mampu maknai dan sedikit menambah katekese tentang sakramen orang sakit ini, dan kita dapat memartakan kepada saudara-saudari sesama kita untuk menerima itu, karena ada dalam kebersamaan dengan gereja bahwa Tuhan juga mau kemudian bersatu dengan si sakit untuk menyelamatkan orang sakit tersebut.
Semoga karunia Roh Kudus senantiasa menyertai kita dan memampukan kita untuk memahami sabda dan juga ajaran dalam gereja Katolik. Maka sekarang mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi kali ini.